biasa, ikhlas 4 jam. Nggak dikasih uang bu, entah dikasih uang, ikhlas 4 jam. Karena mulia, ya Allah pasti balas kemuliaan kita di dunia dan di akhirat ya Allah, begitu kan? Ya, justru kita berharapnya balasan di akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada makan semuanya? Ya, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah luar biasa. Saya merasa sangat mungkin paling bersyukur ya, mudah-mudahan ya, karena bisa ke Lombok lagi. Ini sudah saya anggap sebagai kampung halaman sendiri. Karena kalau orang Lombok bilang, Ustadz kapan pulang kampung gitu. Ya ini alhamdulillah pulang kampung lagi. Oktober 2018 kesini terakhir itu ke Sembalun ya. Qadarullah pas itu sesudah itu gempa ya, gempa terjadi di sini, sampai juga saudara kita di Lombok Timur yang di Poh Gading ya, rumah-rumahnya pada retak dan sebagainya. Alhamdulillah kesini sudah bagus lagi, subhanallah. Itulah senantiasa kita selalu bersyukur. Ini TRT yang ke-7 dan ini panitia luar biasa, pontang-panting, jungkir balik. Tadi sudah pontang-panting, jungkir balik gitu ya. Turun naik juga kan? Apa kurangnya coba ya? Pontang-panting, jungkir balik, turun naik gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah acara bisa kita katakan cukup bagus dan berhasil ya. Harus bersyukur karena tidak boleh mengeluh gitu ya. Kalau mengeluh wah bahaya itu ya. Kita senantiasa bersyukur apapun kondisinya. Saya bilang ini sih kondisinya luar biasa ya, luar biasa. Kenapa ya? Karena kita biasa di Bekasi ke sini kan luar biasa, Jakarta ke sini luar biasa ya. Oksigennya kualitasnya beda. Beda kualitasnya ya. Beda Sayurnya beda juga. Mantap ya, subhanallah ya. Ini yang ke-7 luar biasa. Kita sudah punya itu kira-kira hampir 400 trainer seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Belum selesai acara di NTB, Batam sudah menyambut dengan TT8. Lahirnya udah keluar. Ya, tadi saya baca itu di grup Facebook ya. Batam sudah siap jadi panitia, sudah dia buat tuh flyernya. Penceramanya Haji Lutfi Basori dari Malang ya, subhanallah. Jadi nanti yang ikut TT7 boleh ikut TT8. Ya anggapnya jalan-jalan kan. Sudah ke Lombok, besok ke Batam insyaallah ya. Oh iya bisa. Pasti itu berbeda lagi nanti ya. Di Batam itu luar biasa. Teman-teman itu setiap bulan baksos dan baksos. Terakhir di Pulau Melur kita itu baksos akbar ketiga ya. Itu peserta hampir 200 orang. Ada dokter Irin, ini dokter yang mendapat hidayah. Ya dokter tersesat katanya kan? Kita bilang dokter tersesat di jalan yang benar gitu ya. Ya alhamdulillah sudah banyak dokter ikut pelatihan untuk punggung dan banyak juga yang memberikan kontribusi yang luar biasa. Saya terus terang kalau menjelaskan anatomi itu bukan bidang saya, malu saya menjelaskan anatomi gitu kan. Malu sama dokter lah ya. Kita tahu diri lah, kita bidangnya apa ya itulah yang kita geluti. Ya kalau terlalu banyak nanti kita diketawain orang kan. Oh Ustadz apa menjelaskan anatomi, lulusan apa? IKIP saya bilang, apa itu IKIP? Salah jurusan. IKIP itu kan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Tapi sekarang berubah, Institut Kesehatan Ilmu Perawatan. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Maka bergabunglah dokter. Tentu sejarah awal itu Dokter Marino, ya. Saya boleh cerita panjang ini sampai sore boleh. Dokter Marino itu luar biasa almarhum ya. Beliau sudah 9 tahun cuci darah hemodialisis, lalu kena otot punggung. Sudah tidak berdaya, lemah beliau. Ya, sudah aktivitas dakwah beliau sebagai jemaah tabligh sudah terganggu, ya. Lalu dengan teman-teman di Makassar ditoto beliau, ya ikut pelatihan kita, segar lagi bisa dakwah lagi.
Qadarullah beliau ke Kalimantan. Di Kalimantan tidak banyak menoto, qadarullah lah di situ Allah beliau dipanggil Allah. Ya, jasa beliau lah yang menguak Toto Punggung dari sisi medis. Saya belajar dari beliau tuh banyak sekali, ya. Bagaimana penyumbatan di dalam, ternyata ada juga penyumbatan di luar tuh dari beliau gitu ya. Jadi ternyata kita seperti Dr. Ahmad Ibrahim bilang tuh luar biasa. Nah, Dr. Ahmad Ibrahim belajar juga di Temboro, Magetan, ikut pelatihan saya. Jadi banyak dokter-dokter sekarang ikut pelatihan Toto Punggung. Beliau luar biasa begitu tawadu. Waktu ikut di Temboro beliau bilang apa? Saya dokter, tapi nggak boleh saya merasa lebih hebat. Subhanallah. Ini baru dokter dapat hidayah kan gitu ya. Belajar 7 tahun anatomi fisiologi, saya nggak boleh merasa lebih pintar. Begitu. Ilmu seperti air kata beliau, tidak mungkin air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Ya, maka kita nggak boleh merasa lebih pintar, lebih hebat begitu ya. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu. Itu tawadunya Dr. Ahmad Ibrahim. Beliau dari Makassar juga. Nah, kemarin TFT ke-4 ke-5 beliau ya, perspektif medisnya di Jakarta ya, di Bogor beliau memberikan perspektif medis luar biasa. Ada 9 aspek beliau jelaskan. Salah satunya Toto Punggung bisa untuk apa tuh? Mengaktifkan NK cell, natural killer cell. Subhanallah. Darah lancar kata beliau tuh, sel-sel tubuh kita bekerja. Sel tubuh kita jadi cerdas. Darah lancar, sel tubuh kita cerdas. Subhanallah. Kalau darah tidak lancar, sel tubuh kita jadi bodoh. Kayak satpam bego katanya gitu ya. Ada maling lagi ngerampok, dia diam saja kan gitu. Ya. Nah, kalau satpam cerdas dia tangkap saat itu kan malingnya kan. Nah, ketika darah lancar, tubuh kita menjadi cerdas. Ada virus corona, dia lawan. Ada virus bakteri tipes, dia lawan. Itu kalau darahnya lancar. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu dari banyak dokter. Terakhir ya, karena kayaknya udah lama. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Kenapa Toto Punggung begitu cepat perkembangannya? Hanya 2 itu sebabnya. Subhanallah ya. Yang pertama karena ilmunya sangat mudah. Ilmunya sangat mudah. Alhamdulillah ditambah pada hari ini oleh ayanda kita nanti ya, Pak Mistim menambahkan dari sisi apa? Patah tulang. Subhanallah. Ya. Nanti kalau berkenan beliau, saya ingin belajar ke rumah beliau ini 2 hari ya, insya Allah ya. Ya, karena kita teori doang gitu ya. Ustaz ngomong doang patah tulang, mana buktinya kan gitu. Ternyata yang membuktikan Ustadz akhirnya Juarta, ya beliau membuktikan teori kita dalam penerapan patah tulang. Ya, almarhum mempraktekkan itu, ya. Ternyata begitu beliau totok, baru beliau reposisi. Ketika reposisi tak sakit sedikit pun. Padahal kalau langsung direposisi itu pasti kesakitan, ya. Lalu beliau praktekkan itu, ya. Terkadang juga tidak perlu reposisi, tulang itu balik sendiri. Tanpa reposisi dia balik sendiri. Nah, nanti ayanda kita yang akan mempraktekkan lebih dalam lah begitu ya. Kalau saya bukan ahlinya gitu ya. Kalau saya hanya teorinya saja menjelaskan, ternyata dengan izin Allah begitu kendor di punggungnya, tulang itu secara alami perlahan-perlahan dia balik sendiri begitu. Kalau dia belum balik secara sempurna, kita tinggal reposisi sedikit saja, begitu ya, tidak terlalu menyakitkan. Jadi Toto Punggung begitu berkembang karena dia terlalu mudah, dia sangat mudah, makanya dia cepat berkembang. Ya, anak TK saja bisa, betul tak Bu? Anak TK bisa, betul. Ya, anak kelas 1 SD bisa enggak? Bisa kok anak kelas 1 SD. Ya. Makanya belajar Toto Punggung pasti lulus. Kenapa? Karena sudah lulus SD semua. Nggak lulus gitu ya. Gampang sekali ilmunya, subhanallah. Jadi yang pertama itu, Toto Punggung sangat mudah. Perkembangan luar biasa cepat, ya dengan izin Allah. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Saya kemana-mana saya pergi itu menemukan apa? Menemukan orang-orang yang mulia. Ya, 2 itu syaratnya. Ilmunya mudah, ternyata ini masya Allah ya, terapisnya orang-orang yang mulia. Dari Bekasi ada Bu dari Bekasi? Tunjuk tangan dari Bekasi, masya Allah. Tapi masya Allah kemuliaan beliau luar biasa. Sampai notok 4 jam Bu pernah? Coba bayangkan, notok 1 pasien 4 jam. Berapa coba uangnya? Pahalanya Pak, bukan uangnya. Oh ya? Karena beliau ikhlas 4 jam.
Nggak dikasih uang bu, entah dikasih uang, ikhlas 4 jam karena mulia. Ya, Allah pasti balas kemuliaan kita di dunia dan di akhirat ya Allah, begitu kan? Ya, justru kita berharapnya balasan di akhirat, dunianya nggak terlalu kita perlukan kan begitu. Ya, 2 syarat itu Pak. Ketika kita tidak ikhlas, tidak mulia, insya Allah keluarlah kita dari kelompok itu. Ya, karena hanya memberatkan kelompok itu aja kan. Ya, kita bertahan bukan karena kehebatan kita, ya kita bertahan karena kemuliaan kita, keimanan kita, keikhlasan kita. Ya, oh Anda hebat semua tapi nggak ikhlas, nggak mulia, berantakan nggak kira-kira? Berantakan. Ya, kita tadi ilmunya mudah, yang kedua ya Allah jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mulia ya Allah, yang ikhlas ya Allah, hingga dengan izin Allah Kota Punggung terus berkembang. Karena target kita 2025 dengan izin Allah kita tumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Itu target, target kita. Ya, 2025 kita tumbangkan tuh dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Saya sangat yakin. Kenapa? Karena ilmunya mudah, Bapak Ibu mulia. Insyaallah ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.